Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kelompok saya mengenai struktur pasar dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian struktur pasar dalam ekonomi Islam. Struktur pasar sangat penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar akan mempengaruhi tingkat efisiensi. Jadi, semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka persaingan akan semakin tinggi. Struktur pasar menggambarkan jumlah pelaku dalam suatu pasar dan menggambarkan tingkat kompetisi yang terjadi di pasar tersebut. Struktur pasar yang islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen, terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua ada kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi adalah sebuah kerangka di mana prinsip-prinsip yang kompatibel dengan cita-cita kemakmuran terimplementasikan dalam kelembagaan dan proses ekonomi. Dalam kerangka kebebasan ekonomi atau economic freedom atau biasa juga kita sebut dengan kemerdekaan ekonomi atau economic liberty, tercakup sejumlah prinsip yang dijiwai dengan semangat kemerdekaan bagi setiap anggota masyarakat dalam melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan pribadinya. Tetapi juga bahwa kemerdekaan pribadi dalam beraktivitas ekonomi, dalam interaksinya satu sama lain saling memberikan manfaat dan berkontribusi bagi tercapainya kesejahteraan secara luas. Program kebebasan ekonomi bertujuan meningkatkan pemahaman dan penghargaan publik serta mendorong kebijakan publik yang lebih apresiatif pada hak-hak ekonomi yang didasarkan pada prinsip yang pertama pilihan pribadi, kedua pertukaran sukarela yang dikoordinasikan oleh pasar, yang ketiga kebebasan untuk memasuki dan berkompetisi dalam pasar. Kemudian yang keempat, perlindungan atas pribadi-pribadi dan harta benda milik mereka dari agresi oleh pihak lain. Selanjutnya yang ketiga ada kerjasama. Dan sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya, kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan, usaha patungan, dan skema saling melengkapi antar pemerintah, negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN. Kemudian ada beberapa bentuk kerjasama ekonomi. Yang pertama ada kerjasama di sektor industri, kemudian kerjasama di sektor perdagangan, yang ketiga kerjasama di sektor jasa, dan yang terakhir kerjasama di sektor investasi. Kemudian yang terakhir ada keterlibatan pemerintah dalam Islam. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau al-hisbah yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Yang kelima ada aturan main dalam ekonomi Islam. Nah, ada beberapa aturan dalam ekonomi Islam. Itu yang pertama, segala sesuatunya adalah milik Allah. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sebagai khalifah atau pengemban amanah Allah untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya dari barang-barang ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan individu lainnya. Yang ketiga, semua manusia tergantung pada Allah sehingga setiap orang bertanggung jawab atas pengemban masyarakat dan atas lenyapnya kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.